Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad secara resmi membuka musyawarah perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025. Musrenbang kali ini berfokus pada optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan. Pembukaan musyawarah rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad di Balairung Wan Sri Beni Dompak pada Rabu 27 Maret 2024. Musrenbang Provinsi Kepri 2024 akan membahas tematik yang akan terbagi dalam 3 kelompok, yakni des tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif. Kemudian pembahasan des bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. Gubernur Ansar dalam sambutannya menyampaikan, untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 menetapkan tema optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan. Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam 3 prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Kemudian terkait capaian indikator makro Provinsi Kepri, ada 2 indikator yang menjadi perhatian penting Gubernur Ansar, yakni angka indeks Gini rasio Kepri yang masih di angka 0,34. Oleh sebab itu, dalam pembahasan tematik, Gubernur Ansar berharap banyak dilakukan pembahasan program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat kesenjangan pendapatan secara klaster dapat berkurang. Selanjutnya terkait tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau masih cukup tinggi pasca pandemi COVID-19 lalu. RPJMD 2021-2026 dan karena mengakomodir perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah, maka kita telah melakukan penyesuaian melalui perubahan RPJMD yang sudah juga kita tetapkan melalui Perda nomor 2 tahun 2024 beberapa waktu yang lalu. Dan saya juga mengingatkan nanti kepada Ibu Misni bahwa selain referensi RPJMD, kita juga mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025, dan juga salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah Roadmap Transformasi Ekonomi Kepri yang baru saja soft openingnya sudah di-launching oleh Bappenas, karena kita provinsi kedua setelah Bali yang telah selesai menyelaksanakan penyusunan Roadmap Transformasi Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dengan tema Permata Biru di gerbang utara Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa menjadi guidance yang lebih memperjelas arah penyusunan. Sementara itu, Deputi 1 Pengelolaan Batas Wilayah Negara Kemendagri Robert Simbolon mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema rencana kerja pemerintah dan sasaran prioritas nasional, terutama terkait dengan 6 indikator sasaran makroekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah diterjemahkan secara lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
ke dalam RKPD tahun 2025 dengan tema optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat. Tahun 2025, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, telah diterjemahkan secara lebih lanjut oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke dalam RKPD tahun 2025 dengan tema optimalisasi potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi rakyat. Dengan tema tersebut, Provinsi Kepri akan berfokus pada 3 hal, yaitu 1. Optimalisasi potensi perekonomian, khususnya industri pengolahan dan potensi ekonomi biru. 2. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya. Serta 3. Pembangunan infrastruktur wilayah. Kami mengapresiasi langkah tersebut, termasuk kesepakatan atas target yang ditentukan oleh pemerintah pusat terkait 6 sasaran makroekonomi yang telah kita capai dalam forum Rakortek Rembang tahun 2024. Kerangka substansi yang telah sinkron ini tetap konsisten hingga penetapan RKPD 2025 di bulan Juli nanti, sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin peserta musrenbang yang saya hormati, berdasarkan data yang kami peroleh, capaian kinerja Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan progres yang baik dan sangat positif. 1. Pertumbuhan ekonomi berhasil meningkat 0,11% dari tahun lalu menjadi 5,20%. Pertumbuhan ini sangat menggembirakan karena menjadi pertumbuhan tertinggi di kawasan Sumatera dan lebih tinggi dari tingkat nasional. Pada kesempatan yang sama, staf ahli bidang infrastruktur Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo, mengajak seluruh stakeholder di Provinsi Kepulauan Riau untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Berfokus kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka ada beberapa penekanan yang mungkin kita perlu perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah bahwa pembangunan SDM berkualitas tentu menjadi persyaratan utama bagaimana kita bisa memastikan komponen sekaligus juga target dari pembangunan bisa bersama-sama membangun dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja yang baik, pemenuhan dari kebutuhan masyarakat, serta bagaimana kita bisa memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Dari pembangunan infrastruktur tidak saja berkaitan dengan kuantitas, tapi juga melihat bagaimana kualitas infrastruktur, melihat dari kebutuhan konektivitas, dari last mile, dari ruas-ruas terakhir yang memungkinkan solusi yang lebih baik bagaimana arus barang dan jasa bisa. Pembukaan Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau diisi dengan beberapa kegiatan. Di antaranya pemberian penghargaan daerah tahun 2024 yang terdiri dari penghargaan pembangunan daerah kabupaten kota yang diberikan kepada pemerintah Kota Batam sebagai terbaik pertama. Kemudian penghargaan indeks daya saing daerah diberikan kepada Pemko Tanjung Pinang sebagai daerah terbaik pertama. Indeks pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada Kabupaten Bintan. Penghargaan inovasi daerah dimenangkan Dinas Pariwisata. Dan penghargaan mitra pembangunan daerah diberikan kepada 7 instansi vertikal di Kepulauan Riau. Musrenbang Provinsi Kepri dilaksanakan selama 2 hari dimulai tanggal 27 dan berakhir 28 Maret 2024. Untuk kembali ke tempat, acara akan dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Kepulauan. 1. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.